Ya Allah, ada lagi godaan ini, kita gimana ya? Kira-kira mungkin sangat-sangat penting banget, orang yang sangat penting sehingga Kak Ruben bilang meyakinkan artinya gue mau alaf deh gitu. Kebetulan ya alhamdulillahnya mungkin seperti yang saya cerita di YouTube saya itu, saya ini lahir dari 80% Muslim. Oke. Gitu. Jadi akhirnya saya bisa bersilaturahmi lagi itu ya udah Allah punya mau sebenarnya, karena bagaimana ketika saya memutuskan untuk Muslim, ketika saya cuman mengucap satu kata ikhlas, udah dari situ semuanya dipermudah sama Allah, semuanya. Berarti emang dari keluarga sendiri 80% itu emang udah terbiasa dari kecil dengan Ya, Muslim ya, dari kecil. ya, kayak alhamdulillah, astagfirullah, Iya. itu udah biasa gitu. Iya, Dan iya. akhirnya menetap di mungkin pelajarinya 4 tahun terakhir ini ya. Iya, 4 tahun terakhir di ini. 4 tahun terakhir tuh lebih ada yang mengganjal dari pikiran saya dan hati. Ya saya tanya lagi, kenapa saya maunya fokus supaya tidak membuat saya jadi simpang siur atau salah arti, salah jawaban itu. Oke. Sekarang kan alhamdulillah nih Kak Ruben kan udah mualaf. Pertama kali perasaannya gimana sih pas mengucapkan asyhadu alla gitu. Gimana tuh perasaannya tuh? Saya ketika 2 kalimat syahadat ya itu berjalan lancar, tenang, sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi perjalanan saya ketika saya memutuskan untuk Muslim, yang saya pertanyakan berulang-ulang adalah, Bi, bagaimana sholatnya saya? Karena saya ingin sekali, saya nggak hanya bisa sholat, tapi saya paham betul bagaimana kita menjalankan sholat dengan baik, bacaannya dengan baik. Tapi kembali, Habib Usman membuat jawaban di hati dan pikiran saya serta telinga saya itu tenang, sehingga saya bilang, oke, Bib, semuanya saya serahkan gitu. Makanya pada saat yang saya tanyakan terus, Bib bagaimana sholatnya, Bib bagaimana bacaannya, Bib, wah itu terus saya. Jadi dia tidak ada merasa terganggu dengan pertanyaan saya terus, karena itu yang saya ulang-ulang. Sebelum saya ambil wudhu, ketika sebelum syahadat gitu ya, itu lagi yang saya tanya, Bib, kalau nggak ada Habib gimana saya sholat? Gitu. Terus jawabannya beliau yang membuat saya tenang, Islam itu mudah, Allah pasti permudah. Udah, saya tenangkan hati, saya wudhu, dipimpin sama beliau. Malah beliaunya sendiri yang menahan air mata. Saya benar-benar, saya bilang sama, aduh, saya nggak mau ada air mata. Saat ada air mata itu ya saya kepengen adalah air mata bahagia, air mata sebuah saya ini sudah memiliki ketenangan yang baru gitu. Gak ada sama sekali. Tapi nangisnya itu ya ketika seketika pada saat itu juga saya ingat almarhumah ibu saya. Mungkin Habibnya terharu kali ya Kak Ruben ya. Iya. Lebih terharu kayak. Lebih terharu gitu. Akhirnya apa yang kita pertanyakan nih Iya. selama ini sama Kak Ruben akhirnya alhamdulillah masuk juga. Alhamdulillah banget. Pokoknya Allah permudah saya ketika saya bilang, bukan saya tidak mau bercerita ketika proses perjalanan saya kemarin-kemarin ini, tapi saya cuma kepengen, saya pengen fokus ibadahnya aja di Ramadan gitu. Ya akhirnya Allah jawab semuanya. Hal yang saya takuti, hal yang saya pertanyakan dalam hati dari kemarin-kemarin ini, semuanya Allah jawab. Contohnya, nih Bapak Ibu, jadi saya ada tim saya itu yang ngajarin saya sholat, bacaannya, ininya. Tiba-tiba
kelima baru puasa dia di pulang kampung. Norak kan tuh. Lebaran masih lama, dia udah pulang kampung duluan. Panik dong kita nih. Orang dia yang mimpin sholat dia kan, yang ngajarin bacaannya dia. Tiba-tiba dia pulang kampung, kita belum hafal. Ya Allah, ada lagi godaan ini, kita gimana ya? Baca lewat YouTube katanya gitu. Sholat subuh lewat YouTube, sempet banget mata kan, kena lampu cahaya. Wah, bahaya ini, umur udah 42 lagi, 43 nih tahun ini, bahaya nih. Takut ada apa-apa sama mata ya. Saya cuma bilang, terus ada lagi yang bilang pakai sejadah anak-anak katanya ada suaranya. Hah? Sejadah anak-anak ada suaranya. Saya udah beli, coba kamu denger kayak apa sih? Saya malah ketawa mulu. Wah ini nggak fokus ini. Buang sana. Emang bukan usianya. Ini masa nggak bisa menghafal sih otak gitu? Ada yang saya ingat tapi tiba kadang suka lupa ibu. Kadang-kadang ini kadang kita udah hafal gini. Bacanya apa tadi? Ulang lagi dari awal. Ya kan? Saking kita maunya bener-bener fokus, ya kan? Akhirnya udah pokoknya ingat Habib Usman ngomong, pokoknya kalau yang ente nggak bisa ucapkan pakai bahasa Indonesia aja. Katanya, ya kan? Udah saya lakuin. Tapi percaya nggak percaya Bapak Ibu? Ini